Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neza Yudianingsitina dengan stambuk 220140007, kelas 6A, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kendari. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas final mata kuliah penelitian tindakan kelas. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak dalam Berpikir Simbolik Melalui Permainan Pohon Hitung pada kelompok A di TK Mekarjaya Sahu, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Yang melatar belakangi saya mengangkat judul tersebut dikarenakan berdasarkan observasi awal, pada TK Mekarjaya Sahu terdapat beberapa anak yang perkembangan kognitifnya belum berkembang secara optimal. Oleh karena itu, saya mengangkat judul ini untuk menstimulasi anak tersebut agar perkembangan kognitifnya dapat berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Kemudian pada poin B, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian saya yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan kognitif anak dalam berpikir simbolik pada kelompok A di TK Mekarjaya Sahu, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu. Kemudian pada poin D, tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum, yaitu untuk mengetahui pengaruh permainan pohon hitung terhadap perkembangan kognitif anak. Kemudian tujuan yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khususnya yang pertama yaitu untuk mengetahui selisih atau perbedaan pengaruh rata-rata skor perkembangan kognitif anak sebelum dan sesudah diberikan permainan pohon hitung di TK Mekarjaya Sahu. Kemudian masuk pada poin D, definisi operasional. Yang pertama, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah suatu proses berpikir yang terjadi di dalam otak yang menghasilkan suatu tindakan, perilaku, dan pemahaman tentang sesuatu dari hasil berpikir. Kemudian yang kedua, berpikir simbolik. Berpikir simbolik adalah kemampuan berpikir tentang suatu objek atau kejadian secara abstrak dan mengingat tentang simbol-simbol dan kemampuan dalam menafsirkan suatu benda ke dalam hayalannya. Kemudian yang ketiga, permainan pohon hitung. Permainan pohon hitung adalah suatu permainan yang berbentuk pohon dilengkapi dengan kantung dan kartu angka berbentuk buah-buahan yang dapat dilepas pasangkan. Kemudian bab 2, kajian pustaka. Pada poin A yaitu perkembangan kognitif. 1. Definisi perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu individu untuk menghubungkan kemampuan menilai untuk mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Kemudian poin yang kedua yaitu faktor perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu faktor hereditas atau keturunan, yaitu bahwa manusia lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu perkembangan manusia sangat ditentukan oleh lingkungannya. Yang ketiga, faktor kematangan. Faktor kematangan yaitu tiap organ fisik maupun psikis dapat dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Kemudian yang keempat, faktor pembentukan. Faktor pembentukan yaitu segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Yang kelima, faktor minat dan bakat, yaitu mengarah pada suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah faktor kebebasan. Kemudian masuk pada tahap perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu tahap sensori motor usia lahir sampai 2 tahun, yaitu perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Tahap ini diidentikan dengan kegiatan motorik dan persepsi yang masih sederhana. Kemudian tahap praoperasional usia 2 sampai 7 tahun, yaitu perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun.
Tahap ini diidentikan dengan mulai digunakannya simbol atau bahasa tanda yang telah memperoleh pengetahuan pada kesan yang agak abstrak. Kemudian tahap konkret operasional usia 7-11 tahun. Tahap ini dicirikan dengan sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap formal operasional usia 11-15 tahun. Ciri pokok tahap terakhir ini adalah anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan logis. Masuk pada poin B yaitu berpikir simbolik. Pengertian berpikir simbolik. Berpikir simbolik adalah suatu proses kognitif yang terjadi di dalam otak seseorang dalam memproses suatu informasi yang diterima untuk memperoleh suatu pengetahuan. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan berpikir simbolik pada anak usia dini, yaitu menggunakan simbol, bermain hayal, mengelompokkan dan mengurutkan sesuatu. Kemudian pencapaian berpikir simbolik pada anak usia dini. Yang pertama, anak dapat menyebut banyak bilangan 1-10, kemudian mengenal lambang bilangan, dan yang terakhir mengenal konsep bilangan. Setelah itu masuk pada poin C yaitu permainan pohon hitung. Yang pertama, definisi permainan pohon hitung. Pohon hitung merupakan media pembelajaran berbentuk pohon, dilengkapi dengan kantong dan kartu angka berbentuk buah-buahan yang dapat dilepas pasangkan. Kemudian cara bermain pohon hitung. Pertama-tama anak diperintahkan untuk berdiri di garis start, kemudian anak melompati lingkaran yang sudah diberi tanda lambang bilangan sambil menyebut 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu, anak diminta berjalan zigzag sambil menyebut angka 6, 7, 8, 9, dan 10. Lalu anak diminta untuk menyusun urutan lambang bilangan yang benar pada papan flanel yang telah disediakan. Kemudian masuk pada bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan bentuk penelitian yang bersifat reflektif, yaitu melaksanakan tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktek pembelajaran di kelas secara profesional. Kemudian subjek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu anak kelompok A di TK Mekarjaya Sahu yang berjumlah 23 orang. Setelah itu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yaitu pada kelompok B di TK Mekarjaya Sahu tahun ajaran 2022 sampai 2023. Kemudian yang kedua, waktu penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2022-2023 selama 2 bulan yaitu bulan Februari sampai bulan Maret sebanyak 2 siklus. Kemudian faktor yang diteliti. Adapun faktor yang diteliti yaitu ada 3. Yang pertama faktor anak, kemudian yang kedua faktor guru, dan yang terakhir proses pembelajaran. Setelah itu prosedur penelitian. Yang pertama perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian masuk pada instrumen pengumpulan data. Yang pertama observasi, dokumentasi, dan angket. Setelah itu teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan. Yang terakhir, indikator keberhasilan. Dalam penelitian ini telah diterapkan standar minimum keberhasilan yaitu 75% dari jumlah peserta didik yang meraih keberhasilan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.